Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmal Fajar dengan nomor induk mahasiswa 220104010154. Saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS tentang mapping sejarah dakwah beserta penjelasan. Berikut ini mapping sejarah dakwah yang akan menjadi acuan pada pembahasan kali ini. Sekarang kita masuk pembahasan pertama tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil dan mengajak umat manusia kepada Islam serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, ruang lingkup bentuk dakwah. Ruang lingkup bentuk dakwah membagi dakwah menjadi 3 bagian, yaitu dakwah dengan perkataan atau bilisan, yaitu dakwah yang menggunakan kata-kata ucapan untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah. Dakwah dengan tulisan atau bil kitabah, yaitu dakwah yang menggunakan untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah. Dakwah dengan perbuatan bil'at, yaitu dakwah yang disampaikan dengan memberikan contoh melalui perbuatan secara langsung. Yang kedua, ruang lingkup unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yang dimaksud ialah yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Dai adalah orang yang menyampaikan dakwah. Mad'u adalah orang yang menerima dakwah. Metode adalah cara menyampaikan pesan dakwah. Wasilah adalah media yang digunakan untuk berdakwah. Yang ketiga, ruang lingkup waktu, tempat. Ruang lingkup waktu maksudnya adalah segi waktu yang dikaji dari sejarah dakwah sejak masa Rasulullah SAW sampai masa kini. Sedangkan ruang lingkup tempat sejarah dakwah adalah tempat di mana saja proses sejarah dakwah itu terjadi. Ada beberapa pendapat tentang kapan dimulainya ruang lingkup dakwah. Pertama, dimulai sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul sampai dengan dakwah di masa kini atau masa modern. Kedua, dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Hal itu dijelaskan dengan ditemukannya ajakan-ajakan Nabi Nuh dalam Al-Quran agar umatnya menyembah Allah. Demikian juga nabi-nabi sesudahnya. Ketiga, dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang diandai ajakan mentauhidkan Allah. Ruang lingkup dakwah menurut Samsul Munir terbagi menjadi 5, yaitu pertama, mengkaji subjek dakwah, dalam hal ini para rijalud dakwah. Yang kedua, metode dakwah yang mengkaji bagaimana cara menyampaikan dakwah. 3, media dakwah, apa mediaan dalam berdakwah. Keempat, materi dakwah, yakni apa yang dibahas dan disampaikan dalam berdakwah. 5, objek dakwah, siapa yang menjadi sasaran dakwah. Fungsi sejarah dakwah. Dengan mempelajari sejarah dakwah, kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan dakwah zaman dahulu dan mengambil manfaat untuk menyelesaikan problematika pada masa kini. Adapun fungsi sejarah dakwah adalah sebagai berikut. Strategi perjuangan para rasul, sahabat, tabi'in, dan tokoh agama lainnya dalam kegigihan mereka saat menyebarkan dakwah, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut, menentukan sikap dalam berdakwah,
dengan bercermin dari sejarah yang benar, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa untuk memupuk semangat perjuangan para dai, mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah mempengaruhi umat dalam bersikap, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka kehidupan pengantin masyarakat baru. Kedua, tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam bila dilihat dari segi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Meski memiliki solidaritas yang tinggi, secara garis besarnya kondisi sosial mereka bisa dikatakan diliput dengan moral dan kebodohan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang dan wanita diperlakukan layaknya benda mati. Memang tidak dapat diungkiri bahwa di tengah kehidupan orang jahiliyah banyak terdapat hal-hal yang hina dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat. Akan tetapi meskipun begitu, mereka masih memiliki sifat-sifat positif yang nantinya dijadikan Nabi SAW modal besar untuk mencetak generasi terbaik di muka bumi ini. Di antara sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Kuat dalam memegang janji, memiliki kebanggaan diri yang tinggi dan mudah tunduk dengan orang lain. Teguh dalam memegang prinsip, peramah dengan modal dasar yang baik dan tersingkirnya segala yang jelek dari hati mereka. Masa mereka berubah menjadi muhajirin dan ansor yang digelari sebagai umat terbaik. Bahkan selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Bahkan selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab. Di antaranya adalah agama pagan, Yahudi, dan Kristen. Selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Ada ratusan berhala dalam berbagai bentuk di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 nama berhala, yaitu Sanan, Watan, Nusuk, dan Hubal. Orang-orang dari seluruh penjuru semenanjung datang ke tempat itu untuk berziarah. Beberapa suku menjalankan cara ibadah mereka sendiri. Ini membuktikan bahwa paganisme sudah tua ribuan tahun. Selain itu, ada juga yang meyakini agama Hanifiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim murni yang tidak dirusak oleh keinginan musyrik. Juga tidak menganut Yahudi atau Kristen, tetapi menerima keesaan Allah. Keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah, dan terkadang mereka saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah yang dasar perhubungan kabilah itu ialah pertalian darah. Kabilah ini mempunyai pemuka yang memimpin kabilah masing-masing. Anggota kabilah harus mentaati apapun pendapat pemimpinnya, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat seperti layaknya pemimpin raja yang perkasa. Pemuka atau pemimpin kabilah ini mempunyai hak istimewa mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang untuk dirinya sendiri sebelum adanya pembagian.
Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Definisi, konsepsi, dan posisi sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian konsepsi adalah konsep atau rancangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah konsep atau rancangan yang berlandaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu atau Al-Qur'an. Rasulullah SAW berdakwah secara bertahap. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi dua tempat sesuai periode atau tahun kenabian, yaitu Mekah dan Madinah. Konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sedangkan di Madinah Nabi Muhammad dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Yang pertama, tahap tasfid, tafa'ul, dan istilam al-hukumi. Tahap pembina dan pengkader atau marhalah tasfid wa takwin. Tahapan ini dilakukan Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya di Mekah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam dengan harapan seseorang muslim memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariat Islam dan khilafah Islami. Tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat atau marhalah tafa'ul al-ummah. Tahapan yang kedua yaitu tahapan interaksi dan perjuangan di tengah umat. Tahap ini dilakukan setelah para muslimin melewati proses tahapan pembinaan dan pengkader. Setelah lahir individu-individu Islam yang telah tergabung dengan sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, mereka akan diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah secara terang-terangan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Hijj ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Proses akhir dakwah dari tahap kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya talabul nusrah atau mencari dukungan politik dari ahlun nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah dari Yasrib atau Madinah melalui Baitul Aqabah. Kedua, harapan hukum Islam atau marhalah tatbik ahkamul Islam. Setelah proses talabul nusrah berhasil, selanjutnya penerapan syariah Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara. Penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah SAW juga menerapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Dengan diterapkannya syariah Islam secara kafah, keagungan Islam akan nampak ke seluruh penjuru dunia untuk menebar rahmatnya, yaitu metode dakwah Rasulullah. Metode personal atau siri pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face individual antara dai dengan mad'u. Ini dilakukan Rasulullah pada masa dakwah secara bersembunyi-sembunyi, bukan karena beliau takut, melainkan ini merupakan strategi jitu yang dibimbing oleh Allah SWT langsung melalui wahyu. Dengan pendekatan personal ini, Nabi Muhammad SAW
telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Melalui pendekatan ini Rasulullah bisa langsung membimbing mad'u dengan mantap dan permasalahan keagamaannya dapat langsung dipecahkan secara seketika. Metode pendidikan. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah sirri atau personal. Sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat. Kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi berikutnya dimulai dari Madinah dengan membentuk komunitas muslim di tengah-tengah masyarakat Madinah yang cukup beragam budayanya. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mendidik para sahabat baik di Mekah maupun di Madinah yaitu Dar Arqam, rumah Nabi, As-Sufah, Dar Al-Qurra, Kutab, masjid dan rumah para sahabat. Metode penawaran atau art. Makkah merupakan pusat ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Salah satunya pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah, meski tak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy. Nabi telah menjelaskan tugasnya setiap muslim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11 kabilah Hajraj dari Yasrib menyatakan memeluk Islam berlanjut kepada berat Aqobah pertama dan kedua. Masuk Islamnya kabilah dari Yasrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yasrib atau kemudian lebih dikenal Madinah. Metode misi. Pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun lebih ke proses penyerahan tugas kepada para dai oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantara yaitu pengiriman dai untuk berdakwah ke Yasrib, Najd, Khaybar, Yaman, Najran, dan Mekah. Pendekatan misi ini pada gilirannya nanti juga dilakukan secara luas pada masa sahabat, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Metode korespondensi atau mukatabah. Metode korespondensi atau mukatabah dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa non-Arab. Surat dakwah Islam disebarkan Nabi ke Eropa atau Roma, Persia dan Afrika Abessinit. Surat dakwah Nabi secara garis besar berisi: pertama, surat-surat yang berisi seruan untuk masuk Islam. Kedua, surat-surat yang berisi aturan ajaran Islam seperti zakat dan sebagian. Ketiga, surat-surat yang berisi kewajiban bagi non-muslim seperti jizyah. Sebagai surat dakwah, Rasulullah selalu mengawalinya dengan bismillah. Di samping itu, surat dakwah juga merupakan surat resmi kepada kepala negara karena setiap surat dicap stempel berbahan perak dengan tulisan Muhammad Rasul Allah. Dengan demikian surat-surat yang dikirimkan Nabi SAW mengembang amat kenabian dan politik. Metode diskusi atau mujadalah. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif. Pendekatan diskusi yang dilakukan Rasulullah merupakan implementasi surah Al-Nahl ayat 125, artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka yang dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang
orang-orang yang mendapat petunjuk. Mujadalah yang diperintah Allah SWT kepada kaum muslimin adalah jada yang baik, maksudnya yang tidak mengandung unsur penganiayaan karena adanya pemaksaan kehendak dan tidak ada unsur-unsur yang merendahkan lawan dialog. Sekarang kita masuk ke sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 2 hari atau ada yang membulatkan selama 23 tahun dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Dakwah Rasulullah di Makkah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya. Karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada ekskatologis atau ketuhanan karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan atau Allah. Di samping itu dakwah di Mekah selain lebih menekankan pada bidang ketuhanan juga memiliki karakteristik diantaranya dalam bidang pengetahuan, pembinaan, dan perencanaan. Nabi Muhammad melakukan dakwah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lama, mulai dari tahun pertama kenabian hingga turunnya surah Al-Hijr ayat yang ke-94 karena surah Al-Hijr ayat yang ke-94 mengandung perintah agar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah pengikutnya bertambah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terbuka. Setelah menerima wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin", yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turun perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan penduduk kota Mekah di Bukit Safa. Di sana beliau mulai menyampaikan bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Allah SWT, dan beliaulah utusan Allah yang akan memberi kabar dan peringatan kepada manusia. Namun sebelum banyak yang masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah mendapatkan perlakuan keji dari penduduk Mekah. Tidak semua penduduk Mekah menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi, setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW selama beliau mengemban amanah kenabian tidak bisa dianggap mudah karena tantangan yang dihadapi bukan hanya terkait hal eksternal, bahkan juga dari internal keluarga Nabi terdekat. Meski begitu, dakwah Nabi Muhammad SAW tetap berjalan dan dengan pendekatan yang penuh dengan harmonisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan dan kedamaian. Akhirnya Islam sukses menyebar ke seluruh dunia. Masuk pada pembahasan yang kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nabi sebagai seorang rasul, utusan Allah SWT, memang tidak bisa digantikan. Akan tetapi kedudukan Nabi sebagai kepala pemerintah tentu saja dapat digantikan. Penerusan pemerintahan dan dakwah Islam kemudian berlanjut dengan diteruskan oleh para sahabat Rasul yang kemudian dikenal dengan istilah masa kekhalifahan
penerusan pemerintahan dan dakwah Islam kemudian berlanjut dengan diteruskan oleh para sahabat Rasul, yang kemudian dikenal dengan istilah masa kekhalifahan. Kata khalifah sebagaimana disebut dalam Al-Qamus artinya adalah umat yang melanjutkan generasi umat terdahulu. Sedang Al-Khalif artinya orang yang duduk setelahnya. Pendahuluan sekitar Futuhat Islamiyah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengarahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahwa jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Sarana terbesar dakwah masa ini kurang lebih 30 tahun adalah pemerintahan dan kekuasaan. Lewat media pemerintahan, para khalifah menentukan kebijakan dan strategi dakwah baik untuk masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti perluasan pemikiran Islam. Mayoritas penduduk yang didatangi oleh kaum muslimin memeluk Islam karena pilihan mereka. Mereka memandang kaum muslimin bukan sebagai hantu yang menakutkan, tetapi ibarat kapal penyelamat yang siap membawa mereka ke pulau impian. Kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Keseriusan mereka untuk mencari dan mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. Oleh sebab itu, para sahabat pada masa Utsman dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam. Upaya menyeragamkan naskah mushaf Al-Quran resmi keutuhan dan kepentingan dakwah, upaya memelihara dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan dasar dakwah, pembinaan masyarakat, dan upaya futuhat ke berbagai wilayah strategi bagi mengembangkan dakwah. Sebagai dai, semua adalah dai, dan jika diminta untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki, dia akan langsung menyampaikannya. Jika diminta fatwanya, dia akan memberikan fatwa yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Gema khalaqah ilmiah terdengar di setiap tempat, terutama di kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Basrah, Mesir, Syam, dan kota-kota lainnya. Kondisi ini berlangsung sampai akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Masalah dakwah tidak ditekuni oleh orang tertentu, tetapi masuk dalam tugas yang lain seperti taklim, tahfidz Al-Quran, mengumpulkan zakat, melakukan qada, memberikan fatwa, dan tugas penting lainnya. Materi, nasihat, dan pengarahan yang disampaikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah atau materi yang dikembangkan dari dua sumber di atas, atau materi yang masih berada dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan dakwah pada Khulafaur Rasyidin. Pengganti Rasulullah SAW adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam, sekaligus berperan sebagai seorang khalifah pemimpin. Mad'u. Kondisi mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bersifat ijabah karena pada masa Rasulullah
sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Khulafaur Rasyidin hanya tinggal meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Namun masih banyak umat yang belum menerima Islam sebagai agamanya, seperti orang-orang Quraisy dan Yahudi, sehingga mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin bercorak ijabah dan ummah. Materi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah akidah, syariah, dan muamalah. Metode secara umum, metode pengembangan dakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin yaitu: pertama, konsolidasi dalam pembinaan dan meningkatkan kualitas sumber daya kaum muslim. Kedua, melalui upaya futuhat, yakni proses penyebaran, penghadiran dan penyampaian risalah-risalah Islam ke daerah-daerah tertentu dengan tidak memaksa masyarakat atau mad'u. Masuk ke pembahasan ke-6, secara dakwah pada masa Daulah Umayyah. Daulah Bani Umayyah yang ibu kotanya pemerintahannya di Damaskus berlangsung kurang lebih selama 90 tahun diperintah oleh 14 orang khalifah. Kejayaan Bani Umayyah dimulai pada masa Abdul Malik dan berakhir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sepeninggal Umar, kekhalifahan mulai melemah dan akhirnya tumbang. Penyebabnya adalah para khalifah lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Pun demikian kemajuan di bidang arsitektur, kesenian dan perdagangan berhasil dicapai pada masa Bani Umayyah. Inilah bidang dan cara dakwah Umayyah. Dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah. Gerakan ilmiah pada masa dinasti Umayyah sangatlah gencar dan dapat dianggap sebagai tonggak ilmu Islam, dianggap sebagai tonggak ilmu keislaman buat masa berikutnya. Gerakan ilmiah ini selalu bersamaan dengan gerakan Futuhul Islamiyah. Setiap kali pasukan menundukkan negara baru, selalu ditindak lanjut oleh para ulama dengan mengajarkan fikih, syariah, hadis, tafsir. Mereka mengajarkan Islam dan menjelaskan kepada penduduk problematika yang dihadapi mereka. Memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan pada masa Daulah Bani Umayyah. Fenomena profesionalitas dalam dakwah sudah mulai kelihatan. Muncul kelompok-kelompok kajian dan halaqah-halaqah dakwah di masjid-masjid. Para ustadz duduk di masjid dan dikelilingi oleh murid-murid. Model pengajaran saat itu adalah model halaqah. Besar kecilnya halaqah sangat tergantung pada kadar kemampuan ustadz yang menyampaikan ilmunya. Pemurnian dan pengatakan berbahasa Arab akibat langsung dari meluasnya negeri Islam adalah terjadinya kontak budaya antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan bahasa Arab yang juga bahasa Al-Quran akibat kontak budaya tersebut, para ulama akhirnya berhasil meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pelopor dalam bidang ini adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Pengumpulan, penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologi hadis perhatian masyarakat terhadap hadis amat tinggi pada masa Daulah Bani Umayyah. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan dalam 3 kegiatan, yaitu pengkajian, pengumpulan dan pembukuan hadis. Perhatian terhadap hadis saat ini menempati posisi paling terdepan dalam bidang kajian ilmiah. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf dan saya mengundurkan diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.